Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, senang sekali ya pada hari saya bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya Allah kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, apakah kita berdoa? Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, saya absen dulu ya. Aisyah, Alfeli. Baik, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada kalian. Yang pertama, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti tata cara pengurusan jenazah? Ada yang pernah mengikuti tata cara pengurusan jenazah sebelumnya? Di rumah atau di komplek, ada yang pernah? Pernah melihat? Melihat pernah? Tapi ikut belum pernah? Siapa yang sudah pernah melihat? Salam ini berdasarkan apa ya, pengalaman saya melihat. Jadi kebetulan saat itu yang adalah yang saya pribadi. Nah terus Mbak Dazul udah dimandiin, udah dikafanin, baru setelah Mbak Dazul dimakan. Baik, terima kasih Ratu Depas tutup lagi. Berarti kalau tadi kita belajar dari apa yang disampaikan Afi, tata cara pengurusan jenazah di dalamnya ada apa aja? Ada memandikan, terus ada apa lagi? Mengkafani, terus apa lagi? Menyolatkan, terus lagi? Menguburkan, good, betul ya. Berarti ada 4 ya. Tapi hari ini kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama itu adalah memandikan dan juga mengkafani. Tapi sebelum itu kita tonton video berikut ini dulu ya. Anak-anak, dari video tadi siapa mau menyampaikan kira-kira video tadi menggambar tentang apa sih? Ya silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Izin menjawabku. Di video tadi itu menjelaskan atau menampilkan seseorang ulama yang pada saat berbuka itu dipanggil dulu maksudnya meninggal dalam keadaan muslim atau dan di mana itu adalah kematian yang sangat dipimpikan oleh seorang muslim. Soalnya kan kalau keadaan muslim atau kan artinya kita meninggal dalam keadaan baik, Bu. Demikian biasanya. Terima kasih banyak Fadil, Beli Masnul, Fadil. Anak-anak sekarang silakan dibuka Quran Surah Ali Imran ayat 185. Siapa yang mau baca? Baca dengan video tadi. Siapa yang mau baca? Siapa? Ya silakan. Tadi kan yang di video diperlihatkan bahwa ada seseorang yang matinya muslim. Nah, kaitannya dengan Ali Imran 185 yaitu karena dia matinya muslim khotimah, berarti setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan sempurna balasan. Baik, terima kasih. Terima
kasih ya nak. Baik, tadi peraturan Imran 145 betul sekali yang dikatakan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati atau meninggal. Jadi dan kematian itu datang bisa kapan saja dan di mana saja. Saya yang sekarang ngomong sama kalian kemudian juga meninggal itu bisa. Gak ada yang namanya malaikat maut ngangkat dulu atau nanti dipending dulu, itu gak bisa. Jadi setiap yang hidup itu pasti akan meninggal dan kita semua kan dibawa sesuai dengan amal ibadah kita ya nak. Amal ibadah kita yang nanti akan dibawa ke hari akhir. Baik, terima kasih banyak. Good. Selanjutnya sekarang saya akan menyampaikan dulu nih mengenai manfaat mempelajari materi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana dan juga sementara. Yang kedua, menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup dan belum meninggal. Yang ketiga, mengetahui tata cara pengurusan jenazah, khususnya memandikan, mengkafani. Yang keempat, memiliki keterampilan dalam melakukan pengurusan jenazah, khususnya dalam hal memandikan dan mengkafani. Saya berharap setelah belajar materi ini kalian bisa mendapatkan keseluruhan manfaat yang ada di sana. Selanjutnya, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama itu adalah kompetensi dasar yang mau kita raih itu adalah kompetensi dasar yang ini. Nah, kompetensi dasar penyelenggaraan jenazah. Bagaimana kalian diharapkan dapat menganalisis pelaksanaan kompetensi 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan kompetensi 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pelajaran melalui model pembelajaran progress learning atau PBL serta pendekatan TIPEC teknologi pedagogi content for knowledge dengan menggali informasi dari berbagai sumber literasi dan mengelola informasi. Kalian diharapkan dapat yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab serta mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama dalam mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Nah, ini nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Menjelaskan kewajiban muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar, menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah dengan benar, menganalisis ketentuan dan cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan dan cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan. Nah, ini yang akan kita lakukan ya. Menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, mempraktikkan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, dan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, dua ini nanti akan menjadi tugas kalian di rumah praktek. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu adalah kita akan melaksanakan pretest. Setelah itu peserta didik mencermati video pertama, kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok. Kalian akan dipecah ke dalam 3 kelompok, membuka link LKPD, mencermati video 2 dan 3. Peserta didik mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Peserta didik bersama-sama dengan anggota kelompok mendiskusikan tentang ketentuan dan tata cara memandikan serta mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi. Nah, anak-anak, ini link LKPD-nya silahkan di-save dulu, link LKPD-nya silahkan bit.ly/LKPD1 jenazah bit.ly/LKPD 1 jenazah. Sudah di-share? Jangan dibuka ya, bit.ly/LKPD 1 jenazah. Sudah? Baik. Nah, kemudian ada pretest, anak-anak, ada pretestnya. Silakan kalian buka halaman ini, http://osir_qsh5dym3tka. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, baik, terima kasih banyak. Kalau sudah selesai dengan cara soal pretestnya, sekarang kita bisa silakan kalian menyaksikan video berikut ini. Baik, kita tadi videonya ya nak. Nah, pertanyaannya, berdasarkan video sebelumnya yang tadi kalian tonton, tadi video tentang apa sih? Pengurusan jenazah COVID-19. Itu sempat ya, jenazah COVID itu ditolak di mana-mana karena dianggap khawatir menularkan gitu ya. Nah, apakah pengurusan
COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Tidak. Baik. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Insya Allah. Untuk itu sekarang kita buktikan. Kita akan buktikan dengan menyaksikan video lainnya, tapi kalian akan mengamati itu berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Berarti kelompok satu sudah semua ya. Kelompok satu nih, satu sampai di sana, kelompok satu, kelompok dua sampai sini, kelompok dua ini, kemudian kelompok tiga. Sebelum kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kita nonton dulu deh videonya ya. Habis nonton baru kita berkelompok ya. Baik, silakan saksikan video pertama. Baik anak-anak, itu tadi video pertama ya. Sekarang kita beralih ke video yang kedua. Silakan kalian amati. Ya, baik anak-anak, itulah tadi link video yang ketiga. Sekarang silakan kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian silakan kalian isi link LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian kita presentasi per kelompok. Bisa? Bisa, silakan yang kalian LKPD-nya. Silakan diskusi. Terima kasih. Kelompok 3, baik silakan kelompok 3 kita beri pos dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat serta karunia sehingga kita semua dapat berkumpul dalam pembelajaran kali ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai perbedaan penguburan jenazah dari yang biasa sampai ke COVID-19. Oke, langsung saja dari yang pertama itu memainkan. Jadi perbedaan dari cara memandikan jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa jelas berbeda. Yang dimana kalau jenazah biasa itu dimandikan menggunakan air, sedangkan COVID-19 menggunakan debu atau biasanya bertayamum. Hal ini boleh dilakukan sebab terdapat uzur atau halangan, yaitu ketika jenazah COVID-19 dimandikan dengan air, maka air tersebut akan terkontaminasi dengan virus yang dapat menularkan atau mencemari lingkungan sekitar. Ya, lalu berlanjut ke cara mengkampanyenya. Cara mengkampanye jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jika jenazah bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan mengkampanye jenazah COVID-19 yaitu setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dapat dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke kantong yang aman dan tidak tembus air demi mencegah penyebaran virus dan keselamatan petugas. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti. Jenazah yang tidak diberikan ke kanan serta menghadap ke arah kiblat. Jika proses penggambaran jenazah selesai dan masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Maka dari itu, perihal penggambaran jenazah biasa maupun COVID ini perbedaannya berada di proses dan tempat penguburannya.
itu saja dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, beri aplaus untuk semua kelompok. Alhamdulillah ya, kalian sudah begitu luar biasa sekali memaparkan mengenai materi-materi yang tadi sudah saya berikan di LKB ini. Adapun yang ingin saya sedikit bahas ya, atau review dari materi yang sudah kalian tadi bahas. Yang pertama itu adalah seperti yang tadi sudah kita bahas di Quran surah Al-Imran ayat 145. Intinya itu adalah bagaimana kita sebagai manusia jadi memahami gitu bahwasanya setiap manusia itu, setiap makhluk di muka bumi, setiap manusia itu pasti akan meninggal. Itu pasti ya. Jangan sampai kita sebagai manusia ini lalai terhadap kehidupan kita di dunia. Asik ngejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Dan endingnya kalau sudah menjadi akhirnya kita terjerumus ke dalam lubang neraka. Gitu. Oke. Terus yang kedua, tadi kita bahas mengenai hadis memandikan dan mengkafani jenazah, betul ya? Ketika dimandikan jumlahnya bilangannya ganjil, 3, 5 dan seterusnya bilangannya ganjil. Boleh menggunakan kalau diperlukan itu air daun bidara. Seperti itu ya. Kalau kita bahas tentang kain kafan juga dikatakan tadi, biasanya kain kafan berwarna putih. Tapi apakah harus wajib warna putih? Tidak wajib ya nak. Tapi disunahkannya warnanya putih. Baik, selanjutnya tadi membahas tadi di kelompok 2, terus yang kelompok 3 mengenai COVID tadi ya. COVID dan biasa. Jadi kita sepakat bahwasanya ada perbedaan ya. Mengenai penyelenggaraan jenazah pasien COVID dan pasien biasa. Pasien biasa, kalau biasa bukan pasien tuh. Ya, maksudnya orang biasa. Ada perbedaan ya. Perbedaan tadi dari mulai memandikan pun kalau pasien COVID dia ya meskipun berbeda-beda, ada yang memandikannya itu langsung di atas baju, ada yang dia dimandikan yang ditayamkan, itu kan ya, dia bisa tayamkan, bisa juga tidak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga tadi di kafani, gitu ya, di kafani Bu, apakah jenazah pasien COVID dengan yang non COVID kenapa di kafani? Seperti itu, tetap ditutup, jadi jangan karena pasien COVID jadi udah begitu aja, misalnya terbuka seperti yang dia juga, tetap jadi tutup auratnya. Oke? Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Mau tidak ada pertanyaan, yuk sekarang kita refleksi. Apakah yang telah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Siapa yang mau? Kita bahas tentang apa? Kan kapan ya, betul sih. Dan mengenai apa? Silakan. Cara memandikan jenazah. Oke, good. Baik. Cara memandikan jenazah. Kita dulu. Cara memandikan juga satu lagi. Mengkafani jenazah. Terus tadi juga terdapat tadi ya, ilmu kita mendapat ilmu pengetahuan bagaimana jumlah dari kain kafan, warna kain kafan tadi ya. Terus cara memandikan, jumlah bilangan memandikan, bagaimana cara memandikan, juga tadi mengenai perbedaan jenazah COVID dan jenazah biasa dan sebagainya. Oke? Oke. Baiklah, terima kasih banyak anak-anak. Nah, post test. Silakan buka link berikut ini dan kerjakan post test yang sudah ada sendiri-sendiri ya nak. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sudah selesai semua? Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak. Sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini, nah, tidak ada tugas, rasanya ada yang kurang. Untuk membuatkan tugas kalian di rumah, maka silakan kalian membuat video tata cara memandikan atau mengkafani jenazah, kemudian menguploadnya di Google Classroom. Per kelompok yang seperti tadi. Jadi 3 kelompok ya anak ya. Silakan kalian gunakan tausa jenazah yang ada di musola. Boleh kalian gunakan tausa jenazah yang ada di musola, misalkan fasilitas yang ada. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini yang saya tanyakan? Insya Allah ada cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, ayo bersama-sama kita istighfar 3 kali.
Baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah.